Selamat datang. Di depan saya ada Honor Magic 7 Lite, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melalui proses pengaturan ponsel ini. Jadi ketika Anda menyalakannya untuk pertama kali, Anda akan disajikan dengan tampilan seperti yang saya lihat di sini, dan Anda perlu mencari bahasa yang diinginkan dari daftar, lalu klik tombol biru untuk melanjutkan, dan sekarang Anda bisa memilih wilayah Anda. Sekarang untuk saya secara otomatis memilih United Kingdom. Ini sebenarnya tidak terlalu penting. Sejauh yang saya tahu ini tidak berpengaruh nyata pada perangkat. Saya akan membiarkannya seperti apa adanya. Selanjutnya kita akan melihat syarat penggunaan. Anda bisa mengetuk tombol detail untuk membaca persis apa yang Anda setujui, tapi pada akhirnya Anda memang harus memilih saya telah membaca dengan saksama dan menyetujui syarat di atas, seperti yang biasa kita lakukan, membaca dengan saksama hanya dengan menekan berikutnya. Lalu kita bisa memasukkan kartu SIM kita. Sekarang, di sini kita juga bisa memasukkan eSIM jika Anda memilikinya. Jika tidak, cukup keluarkan baki yang terletak di sini dan masukkan kartu fisik Anda. Dan selain itu, Anda sebenarnya tidak perlu memasukkan kartu SIM Anda sama sekali. Jika Anda belum ingin melakukannya sekarang, itu benar-benar tidak masalah. Anda bisa langsung melewati langkah ini. Sekarang, jika Anda juga melewati proses masuk ke jaringan Wi-Fi, halaman login Google tidak akan muncul selama proses pengaturan. Tanggal dan waktu itu akan diatur secara otomatis, jadi halaman ini akan muncul. Dan juga, Anda tidak akan bisa memulihkan data yang hilang dari cadangan cloud. Selanjutnya, ada layanan Google seperti pemindaian lokasi dan pengiriman data pengguna serta diagnostik, namun karena ini dari Google, Anda bisa mematikan semuanya. Dan sejauh yang kita tahu, Google tetap akan mengumpulkan data ini, karena Google nggak pernah peduli dengan apa yang kita katakan atau setujui atau tidak setujui. Jadi ya, ini lebih seperti pedoman umum untuk mereka ikuti daripada benar-benar sebuah ketidaksetujuan menurut saya. Selanjutnya, kita masuk ke data dan privasi. Sekarang ini berasal dari Honor yang lagi-lagi cukup ironis mengingat Huawei sendiri dilarang karena alasan keamanan. Kita bisa mengetuk detail di sini yang lagi-lagi. Mungkin tidak berarti apa-apa mengingat mereka dilarang karena alasan keamanan. Ini Honor, tapi kalau kita jujur ini masih perusahaan yang sama. Jadi lanjut ke halaman berikutnya, kita punya perlindungan perangkat dan ada beberapa cara untuk melakukannya. Kita bisa mengatur ID sidik jari, mengatur pengenalan wajah, dan mengatur kata sandi yang bisa berupa PIN, pola, atau kata sandi. Sekarang, jika Anda berencana menggunakan salah satu dari dua opsi biometrik pertama, Anda tetap akan diminta untuk memilih cara fisik untuk membuka kunci perangkat. Dan alasannya adalah biometrik tidak 100% dapat diandalkan. Pada saat biometrik gagal, Anda bisa menggunakan pola untuk membuka kunci perangkat Anda. Atau sebagai alternatif, Anda tidak perlu melindungi perangkat Anda sama sekali. Tapi jika Anda berencana menggunakan hal-hal seperti, misalnya, pembayaran melalui ponsel dan semacamnya, saya sangat menyarankan untuk melakukannya. Saya boleh sendiri nggak benar-benar akan menggunakan perangkat ini, jadi untuk video ini, saya akan melewatinya saja. Selanjutnya, kita punya layanan yang ditingkatkan, dan Anda bisa memilih untuk ikut serta atau tidak, itu sepenuhnya terserah Anda. Program peningkatan pengalaman pengguna, lagi-lagi kita bisa membahas ini. Saya akan memilih nanti saja. Semua yang terdengar seperti akan mengumpulkan data, saya akan langsung memilih untuk tidak ikut. Layanan lokasi, lagi-lagi, saya tidak peduli. Jaga perangkat lunak tetap terbaru, saya akan memperbaruinya secara manual. Kemudian kita punya navigasi sistem. Ada dua opsi, navigasi 3 tombol atau gestur, pilih saja yang Anda inginkan. Saya akan tetap menggunakan gestur. Dan selesai, dan perangkat sekarang sudah siap digunakan. Jadi, jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.